Ibu mau dengerin ceramah? Mau? Saya tes dulu. Jamaah? Oh jamaah. Alhamdulillah. Kepada Mukarram wal Muhtaram Yai Haji Nur Maulana, kami persilakan untuk memberikan mau'izatul hasanah kepada kita semuanya, dan pada beliau waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ikut sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Wahayna Rabbana bisalam wadahilna jannata darassalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La Wallahu akbar. Illa lillahi. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Bukan dadanya. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang ibu-ibu buka handphonenya, buka bukunya, tulis.
Tulis. Ayo. Namanya juga pengajian. Tidak boleh orang tidak punya pengajian. Siapa yang tidak punya majelis berarti tidak punya guru. Siapa yang tidak punya guru, setan gurunya. Kita punya guru tetap, Kiai Soleh, Kiai Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Bandungi. Ada ulama-ulama kita, beliau adalah guru tetap kita. Kalau saya ini, ya Simatupang. Apa tuh Simatupang? Oh, Simatupang. Jamaah, tulis dulu 5 manfaat bermajelis. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Harus punya majelis. Lima manfaat bermajelis. Kalau tidak punya majelis, rugi sendiri. Yang apa gunanya kita datang pengajian datang. Ada 5 manfaat bermajelis. Kenapa kita harus bermajelis? Untuk apa bermajelis? Apa faedahnya? Apa gunanya? Kenapa kita harus bermajelis? Kenapa kita harus berbondong-bondong nyiapin waktu datang, tinggalin rumah, tinggalin anak, tinggalin kerjaan, datang bermajelis, tinggalin suami. Ada 5. Nggak jualan. Ada yang harus nggak jualan hari ini, nggak jualan. Kenapa? Mau datang pengajian. Tapi seandainya orang lihat pahalanya luar biasa itu. Ada mungkin yang nggak enak badan tetap kesini. Iya. Dengerin. Jamaah. Ada 5 manfaat bermajelis. 1. Jalan ke surga. Maaf ya, jangan pandang remeh majelis itu. Manfaat bermajelis, jalan ke surga. Maaf, kita harus balik ke surga. Karena nenek moyang kita Nabi Adam dari surga asalnya. Dan kita butuh jalan balik. Makanya mati itu punya 4 nama. Mati, wafat, ajal, rajiun. Rajiun, kembali ke rahmat Allah. Kita harus balik. Ayo balik. Jalan. Kalau Allah mengendaki seorang itu selamat, Allah datangkan ustadz di daerahnya bikin majelis. Kalau Allah mengendaki itu orang selamat balik ke surga, kalau Allah inginkan dia keselamatan, Allah mudahkan dirinya untuk datang ke pengajian. Tiba-tiba dia ingin terus pengajian. Di mana ada pengajian? Saya mau datang. Di mana majelis taklim? Aku mau datang. Di mana ada lagi? Aku mau datang. Hah? Ini panggung paling enak yang pernah saya rasakan. Empuk. Jamaah, dengerin. Mau masuk surga harus ada kendaraan. Kendaraannya apa? Majelis taklim. 1, 2, 3. Majelis taklim. Coba diulang. Majelis taklim. Sekali lagi. Majelis taklim. Majelis taklim Rahmat Hidayah. Majelis taklim Rahmat Hidayah. Rahmat. Majelis taklim Rahmat Hidayah. Aduh ya Allah. Yang kedua, apa sih?
Ini belum mulai ceramah saya ya. Sengaja. Tunggu muda Pak. Ini baru manfaat bermajelis. Kenapa kita harus bermajelis? Ada 5 manfaatnya. Karena kalau pengajian itu isinya 7. Isi pengajian itu harus ada 7. Ini sebentar dibahas, belum mulai ceramahnya. Quran, akidah, akhlak, ibadah, muamalah, sejarah, kemudian seni. Kalau pengajian itu isinya 7. Quran dulu, baru akidah. Makanya ada tahlil, ada doa bersama, doa arwah, itu akidah. Kemudian akhlak, amaliyah. Kemudian ibadah, amalan. Kemudian muamalah, itu di luar penjualan. Ini benar, ini pengajian ini. Ada muamalah, pulang ini kita belajar. Beli semua itu kerupuk. Pas turun udah habis. Seni, tadi udah ada seninya. Jadi pengajian itu isinya 7. Kalau ceramah toh enggak. Besok lusa habis jamaahnya. Tapi kalau ada perekonomian jalan, muamalah, ada seni, ada artisnya, ada yang salawatan, kemudian ada akidahnya, ngajarin doa-doa, ada amaliannya. Abis ini kita mau lakukan apa, amalan apa yang mau kita lakukan, kan bagus. Jemaah, dengerin. Manfaat bermajelis ada berapa? 1. Jalan ke surga. Ini berarti orang yang ikut majelis dengan sendirinya dia daftar dirinya masuk ke surga. Amin. Mau tahu nggak? Beda dengar ceramah pakai HP sama dengar ceramah langsung di pengajian. Nggak sama. Nggak sama. Nggak ada berkahnya, beda berkahnya. Kalau orang dengar ceramah pakai HP, tidak pakai jilbab pasti. Sambil tiduran. Hah? Mana di situ kemuliaannya? Nggak ada adabnya. Coba ini, rapi. Coba dengar ceramah pakai HP. Nggak duduk tenang. Nggak memuliakan. Tahu nggak? Nabi masuk surga, ikut sahabat, sahabat ikut tabiin, tabiin, terus, ulama ikut terus sampai kita ngikut. Jamaah, kalau di pengajian ada gurunya, pandang wajah guru. Guru itu pernah memandang wajah gurunya, gurunya pernah memandang wajah gurunya, gurunya pernah memandang wajah gurunya, gurunya pernah memandang wajah sahabat, sahabat pernah memandang wajah Nabi. Cium tangan ulama, ulama ini pernah cium tangan gurunya, gurunya pernah cium tangan gurunya, gurunya pernah cium tangannya, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nyambung. Bu, kalau saya tidak loncat-loncat ngantuk saya. Ini kan waktu tidur. Makanya saya harus banyak goyang supaya jamaah nggak ada yang tidur. Mukanya begini semua. Kalau saya menetap, jamaah begini. Tapi karena saya jalan-jalan, jamaah begini semua. Nggak jadi tidur. Jamaah. Jadi dengan sendirinya orang yang bermajelis berarti mengantar dirinya masuk ke dalam. Usahakan masuk di majelis ya Bu. Kalau nggak bisa jadi guru, jadi murid. Kalau nggak bisa jadi murid, jadi pendengar. Ya, kalau nggak bisa jadi pendengar, jadi sponsor. Kalau nggak bisa, jangan sampai yang kelima kata Nabi. Menjadilah guru, murid, pendengar, pencinta. Jangan jadi yang kelima, pembenci pengajian. Dia nggak datang tapi dia ngomong aja, protes aja dia.
dengan adanya pengajian yang kedua, memberi ketenangan. Orang yang bermajelis maka hidupnya tenang. Itu ayatnya. Tenang. Mau tenang? Datang ke majelis. Orang yang tidak punya majelis nggak tenang. Kenapa dia bertengkar suami istri? Karena tidak pernah dengar pengajian, tidak pernah datang ke pengajian, tidak pernah dengar ceramah, betul tidak? Kakak beradik bertengkar, jarang dengar ceramah, betul tidak? Tetangga bertengkar, kenapa? Jarang pergi pengajian. Ini semua tidak bertengkar sama tetangga, karena lagi ada di sini. Jamaah, kalau kita punya pengajian enak tuh, betul tidak? Mau dikabulkan doanya, baca Yasin 41 kali. Lama ya? Gampang, undang ibu-ibu 40 sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan, 1, 2, 3 Yasinan. Kalau sendiri bareng-bareng Yasinan. Bareng berdoa. Daripada ibu baca Yasin 41 kali kelamaan, mending undang ibu-ibu 40. Siapkan aja besek. Kalau ada orang meninggal, didoakan malaikat. Mau nggak orang meninggalnya didoain malaikat? 70.000 malaikat mendoakan. Atamkan Quran sebelum dimakamkan. Nah, nggak dimakamkan itu, nggak dikubur-kubur, gampang. Undang ibu-ibu 60. Iya, 1 juz 2 orang, 1 juz 2 orang. Jangan 30, 1 orang 1 juz, jangan. 60 orang, 1 juz berdua. Satu yang baca setengah, satu baca setengahnya. Karena kalau 30 juz 30 orang bahaya. Yang diperebutkan juz 30. Betul. Pada waktu pembagian juz 30 sudah hilang. Juz 1 sudah tidak hilang. Juz 29 hilang. Juz 23 hilang karena ada Yasin di situ. Saya tahu. Jamaah, baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Manfaat bermajelis ada 5. 1, jalan ke surga. 2, memberi ketenangan. Bu, yang ketiga, menegakkan agama. Tegak agama. Susah untuk ada aliran sesat kalau kita punya pengajian. Indonesia susah dimasuki aliran-aliran pepercahan karena ada NU. Majelisnya di mana-mana. Betul tidak? Dengan adanya NU aman. Betapa banyak orang yang melarang orang maulid. Akhirnya kapok yang melarang. Akhirnya dia rubah, dia ikut maulid juga. Namanya Sirah Nabawiyah. Sama aja. Jamaah, banyak yang melarang, dilarang, haram itu, Arab itu, Yasinan. Akhirnya dia baca Yasin juga sekarang. Aram marawis, musik-musik, sekarang dia ikut musik juga. Susah memang di Indonesia ini, Masya Allah. Habis lahiran dia. Tahu aja Ustaz, lihat aja. Baru pulang dari lahiran. Jamaah,
dari mana aja. Pantesan dia telat, lipstiknya agak tebel. Jamaah, lanjut. Masya Allah, tabarakallah. Saya curiga itu di dalam tasnya ada kerupuk. Dia belanja dulu di bawah baru naik. Takut kehabisan. Jamaah, tulis. Enak kan? Kebayang nggak kalau ada yang meninggal nggak punya majelis taklim, siapa yang mau datang? Siapa yang mau datang? Halo, nungguin siapa? Kalau ada majelis kan enak, bisa takziah, betul tidak? Yang datang tahlil, yang datang baca doa atau Al-Quran, itu ibu-ibu itu. Baiklah, karena waktu. Yang keempat, manfaat bermajelis adalah manfaat bermajelis yang keempat adalah pahala sholat. Pahala sholat. Siapa yang menghadiri majelis lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Wow, padahal dia datang tidur di sini, tetap dapat pahala sholat. Jamaah, ibu ninggalin rumah, pergi ke majelis, maka sudah terhitung sholat sunat. Salat. Buku catatan sebelah kanannya adalah sholat. Selama duduk ini pahala sholat. Amin. Dengarkan ilmu pahala sholat. Amin. Jamaah, makanya sering-sering datang pengajian. Kapan catatan itu berakhir? Sampai dia pulang ke rumahnya. Makanya habis pengajian jangan langsung pulang. Iya. Supaya tetap catatannya salat. Makanya kalau kita sholat di kanan, Assalamualaikum warahmatullah, kanan. Assalamualaikum warahmatullah, kiri. Salam ke kanan, salam ke kiri. Coba diulang. Salam ke kanan itu salam pembuka, salam ke kiri itu salam penutup. Jadi sebaiknya kalau kita memberi salam ke kanan, bacanya gini. Nanti salat asar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai salat maghrib. Nanti yang di kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup salat asarku. Nanti salat maghrib lagi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai salat isya. Nanti yang di kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup salat maghribku. Nanti kalau salat isya, buka lagi. Jangan ditutup salatnya sebelum dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup salat isyaku. Kata Allah, malaikat jangan cabut nyawa hambaku karena dia ada rencana salat isya. Dia ada rencana salat subuh. Jadi ibu tidak mati-mati. Salam yang mau dijawab, jangan kerajinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan. Karena itu salam untuk menyambut salat berikutnya. Amin. Baiklah, karena waktu. Yang kelima, saya ulangi dulu. Manfaat bermajelis yang pertama, jalan ke surga. Itu untuk siapa? Untuk kita kan? Supaya dapat jalannya. Oh, ini amalan supaya bisa selamat. Ini amal. Dapatnya di mana itu? Di majelis.
Yang kedua, memberi ketenangan. Jadi tubuh kita agak tenang, jadi baik. Kenapa? Karena selalu datang ke pengajian. Tiga, menegakkan agama. Alhamdulillah kuat agama kita dengan adanya majelis. Amin. Empat, pahala sholat jamaah. Jadi kita terhitung sholat. Malah ini adalah, makanya sholat itu bukan melakukan, mendirikan. 2, 3 mendirikan. Coba diulang. Mendirikan. Sekali lagi. Mendirikan. Mendirikan sholat, bukan melakukan sholat. Oke? Yang kelima, manfaat bermajelis adalah membuat awet. Membuat awet. Awet ibadahnya. Awet muda. Ibu datang nenek-nenek, pulang nenek-nenek. Awet muda. Tidak ada obatnya itu. Ada 2 penyakit yang tidak ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya kecuali 2. Tua dan mati. Kalau orang muda tua ya tua sih. Betul. Jamaah. Baiklah, karena waktu. Membuat awet ibadahnya. Iyalah. Dengan adanya majelis taklim, maka terarah kehidupan kita. Salatnya tepat, ibadahnya tepat, subuh al-waqiah, duhur ar-rahman, asar sajadah, maghrib yasin, isya al-ghulub. Begitu terus. Ada salat sunnah rawatibnya, ada puasanya, itu awet semua ibadahnya. Kenapa? Ada orang baca yasin habis itu kelar lagi. Kenapa dia malas? Karena nggak ada majelis yang mengingatkan. Betul. Jamaah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Tulis. Gak apa-apa sambil menunggu Bunda Eva, saya belum mulai ceramahnya ya. Pokoknya saya mau ceramah sampai jam 3.20. Ada pesawat ya. Saya harus balik lagi nih. Dengerin. 3 amalan di bulan Zulhijjah. Cepat tulis. 3 amalan di bulan Zulhijjah. 3 amalan di bulan Zulhijjah. 1. Haji. Labbaik Allah. Labbaik la innal hamda wal mulka la. Apa artinya haji? Haji artinya menyengaja, sengaja. 2, 3 sengaja. Angkat tangan yang mau ke tanah suci. Mau? Daftar. Karena ibadah haji umroh itu harus sengaja. Karena puasa boleh di mana saja, salat boleh di mana saja, berdoa boleh di mana saja, sedekah boleh di mana saja. Tapi haji umroh harus sengaja, harus ke sana. Bu, coba pegang dadanya. Saya mau ke tanah suci. Saya mau umroh. Saya mau
Dengerin. Kalau syahadat penyaksian, kalau sholat kumpulan doa, kalau zakat penyuci, pembersih, kalau puasa pengendalian, haji sengat. Makanya labbaika aku datang, labbaika aku datang, aku datang. Dengerin, dengerin. Ibadah harian namanya salat 5 waktu. Ibadah mingguan puasa Senin Kamis. Ibadah bulanan Ayyamul Bid. Ibadah tahunan puasa Ramadan. Tapi ibadah per 5 tahun ke tanah suci. Jadi ke tanah suci itu harus per 5 tahun. Terakhir tahun baru ya 2025, berarti 2030 harus berangkat lagi. Minimal itu. Terakhir 2026. Hebat dia. Per 5 tahun harus ke tanah suci. Per 5 tahun. Ibadah per 5 tahun. Harus mau nggak per 5 tahun berangkat? Ada caranya. Coba simpan uang 20.000 sehari. 20.000 kali sebulan 600. 600 kali setahun 7.200.000. 7.200.000 kali 5 tahun 36 juta. Umroh nggak itu? Umroh. Bagusnya tiap malam ambil dompetnya sisa belanja. Saya mau berangkat ke tanah suci. Masukin lagi di kotak. Setiap mau tidur ambil. Saya mau ke tanah suci. Saya mau ke tanah suci. Insya Allah berangkat. Kalau saya bersyukur, alhamdulillah baru 21 kali ke tanah suci. Itu nih. Kalau saya hitung, saking syukurnya saya selalu begitu setiap berangkat. 16 kali umroh, 5 kali haji. Dan itu gratis. Enggak ada yang bayar. Semua dibayari. Malah dikasih ongkos. Bulan-bulan dikasih uang saku. Sampai saya berangkat haji yang pertama tahun 2000. Kemudian 2015 saya berangkat haji lagi tahun 2015. Ayo berangkat haji Ustaz. Bisa nggak saya ajak teman saya? Nah, saya diberangkatkan haji, saya ajak teman saya, Padli, yang host Islam pindah. 2019 saya berangkat haji, nggak enak ngajak orang, malu mau diri. Kemudian 2023 saya berangkat lagi, ajak anak-anak. 2024 saya ajak lagi saudara-saudara. 2025, 2026 nggak keluar visa. Jamaah, tulis amalan senilai haji. Yang tidak bisa berangkat haji gak usah sedih. Tidak mungkin Allah menjadikan haji sebagai rukun Islam kalau kita tidak dapat ibadahnya. Pasti bisa. Tulis amalan senilai haji. 1. Melahirkan.
melahirkan. Amalan senilai haji. Belum. Ya. Iya. Kita bahas satu dulu, Bu. Ya. Amalan haji. Satu, pahala yang senilai haji melahirkan. Amalan yang nilainya seperti haji, dapat pahala haji, melahirkan. Ibu berapa kali melahirkan? 4 kali. Dapat 4 pahala haji. Ibu 4 kali. 5 kali. 4 kali. 3 kali. 1 kali. 7 kali. Wow, kalah saya. 12. Saya baru 6. Mana pabriknya udah tutup. Jamaah, dengerin. 2, salat Jumat. Salat Jumat itu hajinya orang miskin. Orang miskin dapat pahala haji lewat jalur salat Jumat. Begitu adilnya Allah. Orang kaya ke tanah suci dapat pahala haji. Orang miskin salat Jumat. Kata ibu-ibu, no enak dong laki-laki, kita ini perempuan. Yang wajib Jumat laki-laki, perempuan tidak wajib. Tapi kalau ibu mau pergi salat Jumat boleh, gugur salat Jumatnya, gugur salat duhurnya. Maaf, kalau pergi Jumatan gugur salat duhurnya. Bu, untung laki-laki yang wajib Jumatan. Kalau perempuan wajib Jumatan, laki-laki gak dapat tempat. Lihat aja kalau taraweh, dari asar sejadahnya sudah ada. Dari maghrib orang datang taraweh nggak bisa, ada yang punya. Sampai witir nggak datang orangnya. Itulah kelakuan ibu-ibu. Ambil lapak. Sadar nggak Bu? Sadar nggak Bu? Jamaah. Lanjut. Yang kedua, yang ketiga, merawat orang tua. Itu pahala haji itu. Mau dapat pahala haji, rawat orang tua. Orang yang merawat orang tua tiap hari dapat pahala umroh. Mau dapat pahala umroh tiap hari? Kenapa travel selalu ngajak saya umroh haji? Karena saya umrohnya tiap hari, 1 hari 3 kali. Makanya travel itu senang. Ustaz Maulana ikut dong. Semua travel ngajak saya semua. Cuma saya izinnya cuma dapat 3 kali izin 1 tahun ke tanah suci. Umroh 2 kali, haji sekali. Cuma 3 kali. Seandainya bisa umroh tiap bulan diizinkan, saya berangkat. Cuma nggak dapat izin karena harus ada tiap hari di TV kan. Makanya untung banyak ustadz yang datang ke Islam pindah. Orang nanya sama saya, ustadz kok nggak marah? Ustadz pada datang ke Islam pindah. Ih, malah saya senang supaya saya bisa ke tanah suci. Orang kan nanya saya, ustadz kok kenapa ustadz nggak protes? Justru saya yang minta. Ya, memang belum mulai ceramahnya nih. Nanti Bunda datang baru saya mulai ceramahnya. Ini baru amalan ini. Pemanasan. Habis itu meledak. Jamaah. Pahala haji apa lagi? Bu, ada 4 anak, 1 yang merawat, 3 nggak rawat. Yang rawat orang tuanya 1, yang 3 nggak ngerawat. Kira-kira yang berpeluang berdosa siapa? Yang ngerawat. Tiap hari bertengkar.
lebaran. Ya. Itu pun numpang makan opor. Sementara yang merawat tiap hari nyebokin. Oh, caranya. Dimarahin lagi. Ya. Diomelin. Tahu nggak dia merawat itu? Tiap hari dapat pahala umroh dan Allah maafkan kalau dia ada salah. Makanya rawat orang tua. Ayo, jangan bawa ke panti jompo orang tuanya. Kamu yang ke panti jompo. Ambil orang tua rawat. Allah ya Nabi salam alaika Semuanya. ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Sekarang baca basmalah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Semua angkat tangannya, sejajar tangan bunda. Coba semuanya. Kalau dengerin, kalau kita tawaf kita angkat tangan sejajar Hajarul Aswad. Baru kita cium, karena kita tidak sempat mencium. Sekarang pegang semua, angkat semua, tangannya semua. Supaya hatinya ibu bersama dengan bunda, insya Allah kita akan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah juga kumpulkan nanti kalau kita di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, satukan hati kami bersama bunda dalam perjuangan, dalam syiar, dalam kebaikan. Ya Allah, sehatkan, panjangkan umurnya, angkat derajatnya. Ya Allah, mudahkan rezeki kami. Amin. Simpan ke dada. Tahan, simpan ke dada. Berarti insya Allah kita satu hati sama bunda. Kasih banyak bunda. Terima kasih Pak Ustadz. Bu, dengerin. Kalau ibu mau salaman sama bunda satu-satu sampai Isya. Makanya caranya gitu aja. Alhamdulillah, bunda mengganti jadi sapi. Karena di Makassar itu sapinya murah. Bukan bunda jadi sapi, bunda nyumbang sapi. Jadi nanti dagingnya itu saya bagi-bagiin masyarakat di sana ya. Karena sapinya di sana hanya 12 juta aja. Makasih banyak bunda. Jadi kalau bisa minta tolong kirim nama-nama keluarga bunda, nama ayah, enggak harus dibaca ini. 7 nama itu dari keluarga bunda. Ya masih semua. Ada 2, pokoknya semua kirim nama-namanya 7 itu, nanti disebutin namanya untuk kurban 7 nama. Gak boleh harus ada namanya. Makasih banyak bunda. Duh ya Allah.
Kurban artinya dekat. Siapa yang berkurban akan dekat sama Allah. Mau nggak dekat sama Allah? Maka berkurban. Pahala kurban, tulis. Pahala kurban 1. Sejumlah bulu binatang. Mau tahu berapa pahala kurban? Sejumlah bulu binatang. Ya Allah Bunda, tahu aja. Makasih. Senang orang-orang di sana ini dapat daging kurban. Angkat. Alimah, Bunda kasih 1 ekor sapi. Nangis. 1 ekor sapi. Nih. Iya. Dibagiin. Nih jamaah. 1 ekor sapi. 1 ekor sapi dari Bunda. Tadinya mau Bunda kasih kambing, saya bilang kalau kambing sana darah tinggi semua. Takut stroke. Ya 1 ekor sapi ya, nanti saya transfer. Nih. Makasih banyak. Iya. Masa adik saya nanya gini? Masa nanya saya gini? Dagingnya mau dikirim ke Lampung? Ya nggak usah lah, bagi-bagi aja di situ. Karena kalau kurban itu kan dagingnya dibagi 3. 1/3 daging kurban itu buat yang berkurban. 1 orang dapat 5 kilo, jadi 7 nama 5 kilo. Harus aturannya begitu. Karena daging kurban itu harus dimakan sama yang berkurban juga. Bagusnya. 1/3 yang kedua untuk sedekah. 1/3 yang ketiga sebagai hadiah. Jamaah. Kalau kami tuh kambing jarang. Kalau kambing langsung dibawa ke panti asuhan. Karena di sana nggak ada darah tinggi. Tulis 2. Pahala kurban sejumlah tetesan darah binatang. Jadi usahakan kurban Bu, pahalanya sejumlah tetesan darah binatang. Tiga, kurban itu menghilangkan nyawa binatang. Tahu nggak menghilangkan nyawa binatang? Tidak boleh beli daging, enggak. Kita beli, makanya tadi saya bilang pilihannya kalau kambing dagingnya kan nggak bisa dibagi banyak kan, kalau sapi bisa dibagi banyak. Jamaah, lanjut. Menghilangkan nyawa, maknanya menghilangkan sifat kebinatangan. Supaya hilang sifat binatangnya. Jadi kalau punya anak nakal, kurban atas nama anak itu, supaya hilang sifat kebinatangannya. Oke? Jamaah. Yang keempat, 1, sejumlah bulu binatang. 2, tetesan darahnya. 3, hilangin sifat kebinatangan. 4, mengalirkan darah binatang. Mengalirkan darah, dengerin, mengalirkan darah. Semoga setahun kita tidak kecelakaan. Itu namanya tolak bala. Mudah-mudahan setahun kita tidak kecelakaan. Sekarang amalan ketiga di bulan Zulhijjah. Cepat Bu, saya hanya bisa sampai jam 9. Jam panjangnya 9 maksudnya. Karena kita harus berakhir di sini sebelum jam 3. Karena jam 3 lewat 20
itu waktu asar. Tuh, 3.20. Berarti kita harus terakhir setengah jam sebelumnya. Oke? Jamaah. Tulis. Amalan pertama tadi apa? Haji. Amalan kedua? Kurban. Amalan ketiga? Puasa. Puasa. Besok puasa ya Bu? Sekarang, besok puasa ya Bu? Siapa yang berpuasa besok? Puasa Arafah besok. Ya, puasa Arafah. Saya berniat. Puasa sunnah Arafah karena Allah. Besok ya. Siapa yang berpuasa besok, pahalanya sama dengan berpuasa 1 tahun. Dengerin dulu, karena besok ya. Siapa yang berpuasa besok 9 Zulhijjah itu pahalanya bagikan puasa 1 tahun dan diampuni dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu diampuni, 1 tahun yang akan datang terhalang melakukan dosa. Jadi diberi umur panjang 1 tahun dalam ketaatan. Amin. Jamaah, dengerin. 1 Zulhijjah diampuni dosa Nabi Adam. Siapa yang berpuasa 1 Zulhijjah udah lewat sih. Tapi tulis saja enggak apa-apa. Jadi ilmu. 1 Zulhijjah Nabi Adam diampuni dosanya. Siapa yang berpuasa 1 Zulhijjah diampuni dosanya. 2. Nabi Yunus diterima ibadahnya. Siapa yang berpuasa tanggal 2 Zulhijjah maka diterimalah ibadahnya. 3 Zulhijjah. Saya ulangi, 1 Zulhijjah Nabi Adam diampuni dosanya. Barang siapa yang berpuasa 1 Zulhijjah maka diampuni dosanya. 2 Zulhijjah Nabi Yunus diterima ibadahnya. Barang siapa yang berpuasa tanggal 2 Zulhijjah maka diterimalah ibadahnya. 3 Zulhijjah Nabi Zakaria dikabulkan doanya. Siapa yang berpuasa tanggal 3 Zulhijjah maka dikabulkanlah seluruh doa-doanya. Amin. 4 Zulhijjah Nabi Isa dilahirkan. Siapa yang berpuasa tanggal 4 Zulhijjah terhindar dari kemiskinan. Amin. Tahu nggak miskin? Merasa kurang. Tahu nggak kaya? Merasa lebih. Orang kaya itu selalu berbagi. 5 Zulhijjah Nabi Musa dilahirkan. Siapa yang berpuasa tanggal 5 Zulhijjah maka terhindar dari kemunafikan dan siksa kubur. 6 Zulhijjah kasih sayang Allah diturunkan. Siapa yang berpuasa 6 Zulhijjah maka diberikan sifat kasih sayang. Mahal berkasih sayang itu. Kita tidak tahu hatinya Bunda Eva itu isinya apa. Kasih sayangnya luar biasa. Tahu aja tadi aku bilang, ya Allah, ini orang nunjuk orang kasih kambing, nunjuk orang kasih kambing. Saya dikasih juga kambing. Karena 3 kambing itu harganya 9 juta, kaya banget. Tinggal ya tambah nanggung. Gimana kalau saya jadikan sapi aja? Kan harus diberitahu. Jangan sampai Ibunda Eva 3 kambing saya ubah jadi sapi tanpa isi Bunda, takutnya kamu kita dapat rezeki. Makanya saya izin. Makanya saya izin Bunda, yang 3 kambing itu bisa nggak saya tambah sendiri supaya jadi sapi? Kata Bunda, tidak usah, saya yes. Makin mau ikut aku tiap hari acara Bunda. 9, 8, 7. Ulangi, 1 Zulhijjah diampuni dosa Nabi Adam. 2 Zulhijjah ya Nabi Yunus diterima ibadahnya. 3 Zulhijjah makanya Nabi Yunus dalam bertikan itu 2 Zulhijjah la ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 Zulhijjah. Nabi Zakaria dikabulkan doanya. 4 Zulhijjah. Nabi Isa dilahirkan, terhindar dari kemiskinan. 5 Zulhijjah. Nabi Musa dilahirkan, terhindar dari kemunafikan. 6 Zulhijjah. Kasih sayang Allah turun, diberikan sifat kasih sayang. Bu, 7 Zulhijjah. 7 pintu neraka ditutup, maka yang ditutuplah 7 pintu kesulitan dan diberikan 7 pintu kemudahan. Amin. Mau mudah urusannya, puasakan tanggal 7 Zulhijjah. 8 Zulhijjah hari ini. Angkat tangan yang puasa hari ini. Bagus. Turunkan tangannya. Pantesan gak ada yang ngemil. Biasanya kalau pengajian pada ngemil semua. Baru kali ini pada diam semua. Ternyata pada puasa. Siapa yang puasa hari ini? Hari Tarwiyah, hari merenung, maka Allah kasih hadiah yang tidak disangka-sangka. Berarti saya langsung dapat. Tak disangka-sangka. Alhamdulillah. Jamaah. Iya, kalau saya kurban 1 ekor sapi di rumah, nggak cukup, dagingnya dibagi-bagi. Itu gak ada tambahan. Jamaah. Lanjut. Makanya saya belum potong-potong nih. Kan nggak boleh potong-potong kalau belum kurban. Setelah dipotong baru bisa potong kumis, ya, potong kuku, nih panjang kukunya. Jamaah, dengerin. 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Sekarang, Ibu, 10 Zulhijjah hari nahar, penyembelian. Ibu bisa minta tolong? Bisa. Coba jari-jarinya gini semua. Simpan di mulut. Tanggal 10 Zulhijjah tahan mulutnya. Tidak makan, tidak minum dari subuh sampai pulang salat Id. Ya? Sanggup itu? Dari azan subuh sampai pulang salat Id, jangan makan, jangan minum. Tapi bukan puasa ya. Bukan puasa, nahan aja. Nggak makan, nggak minum, nilai pahalanya bagaikan berkurban. Ustaz, ada yang nanya ibu-ibu, kalau yang ngajak ngomong suaminya nggak dijawab gimana? Bukan, nggak makan. Bukan ngomong, makan. Oh, bukan ngomong Bu, puasa. Nggak makan. Nggak makan, nggak minum dari azan subuh sampai pulang salat Id. Makanya kita cari lebaran salat Idnya yang waktunya cepat. Bu, jangan makan ya, jangan minum ya, dari azan subuh sampai pulang salat Id. Karena 3 hamba Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, gak ada yang menyentuh makanan di pagi itu. Maka barang siapa yang tidak makan minum sampai pulang salat Id, bagaikan berkurban. Amin. Ibu, sekarang tulis. Nanti malam maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama-sama. La syarikalah. Mulai maghrib udah mulai dibaca itu sebanyak 1000 kali. Boleh dicicil dari maghrib sampai sebelum subuh. Amalan malam Arafah, zikir di malam Arafah. Amin. Bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 1000 kali dari maghrib sampai subuh. Terserah mau 100 atau langsung duduk sekalian selesaikan, boleh. Kemudian subuh batasnya sampai asar besok. Dari subuh sampai asar surah Al-Ikhlas 1000 kali. Qul huwallahu, tapi pakai basmalah ya. Pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad.
Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 1000 kali. Batasnya dari subuh sampai asar. Asar jam 4. Usahakan jam 4. Bu, karena jam 4 di sini, jam 12 di Mekah. Ulangi, jam berapa di sini Bu? 4. Di Mekah jam berapa? 12. Beda 4 jam kita. Orang lagi wukuf di sana jam 12. Kita di sini jam 4. Bersamaan diterimanya doanya orang yang lagi wukuf, kita baca doa ini. Ya Allah, semua yang diminta oleh orang yang wukuf di Arafah, berikan juga kepadaku. Caranya gini Bu, Ibu kan baca 1000 tadi surah Al-Ikhlas, sisipkan 10 untuk jam 4 itu. Mungkin aku udah selesai 1000, tidak apa-apa. Kalau begitu nanti sebelum baca doa yang tadi, tolong Ibu baca dulu surah Al-Ikhlas 10 kali. Ya, baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Tulis Bu, prinsip hidup ada 4. 1, mau nggak hidupnya baik? Buat prinsip hidup. 1, jangan benci orang. Jangan boleh benci. Orang yang suka benci orang, hidupnya tidak bagus. Bu, jangan benci ya. Bu, jangan benci orang. Kalau ada di hati kita kebencian sama orang, sebenarnya rusak hati kita, kotor. Tahu nggak Bu? Yang kita benci, dia sudah tidur nyenyak. Kita nggak bisa tidur. Mau hidupnya bahagia? 1, jangan benci orang. Jangan pernah membenci orang. Yang kedua, jangan sombong. Bu, jangan sombong ya. Tahu nggak orang sombong itu merendahkan orang, nggak mau menerima masukan. Itu orang sombong. Tahu nggak kenapa saya ceramah begini enak? Saya tuh bayangkan kalau ceramah di sini, inilah orang-orang yang tidak punya kesombongan. Mau dengar ceramahnya dari orang kecil. Ini orang tidak punya sombong ini. Hilang sifat sombongnya. Mau dengar ceramah orang kecil? Pendek. Pecicilan. Yang ketiga, menjadilah rahmat. Rahmat hidayah. Menjadilah rahmat. Tahu nggak? Prinsip hidup kita yang ketiga, rahmat, berguna buat orang, bermanfaat buat orang. Sepatu dari rahmat masih ada sampai sekarang. Aku setiap lihat sepatu itu, saya terharu. Ini sepatu pertama kali saya ketemu sama ibu, sama bapak. Aku langsung dikasih sepatunya rahmat. Masih ada di rumah saya. Mana rumah saya tidak pernah datangi lagi. Semenjak istri saya meninggal, rumah di Makassar itu, saya minta adik ipar saya, adiknya almarhumah yang tinggal sama istrinya. Aku nggak pernah datang. Satu alat kursi semua perawat nggak ada yang saya sentuh lemari, isinya penuh. Sudah 7 tahun. Karena setiap saya lewat depan rumah saja saya nggak sanggup. Aku udah pindah semua di Jakarta. Dan kalau saya pulang ke Makassar, palingan saya cuma datang ke rumah mertua sama orang tua. Itu aja 2. Nggak ke rumah saya. Habis itu balik lagi ke Jakarta. Alhamdulillah anak saya meninggal ibunya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Sekarang empat-empatnya sama saya. Sekarang umurnya 10 tahun, 12, 14, 16. Semuanya puasa dari 1 Zulhijjah sampai 9. Bukan saya suruh, dia yang mau. Abang kami ikut puasa juga ya. Iya. Jadi di rumah itu kayak Ramadan, buka puasa. Nih,
Saya buru-buru pulang supaya bisa buka puasa sama anak-anak. Jamaah. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tidak sampai hati saya kalau anak saya, kalau saya nikah lagi belum tentu dia sayang anak-anak saya. Ibu tiri bila ayah tapi bila bagai anak tiada aduhai kasih bagai anak agar dapat kayaknya kita seumuran deh Bu, karena ini lagu 80-an. Bu, makanya Bunda makasih. Saya ini puasa tiap hari sudah 7 tahun. Namanya puasa Idris. Makanya saya tidak pernah makan di acara, karena saya membungkus. Wah, dengerin. Prinsip hidup ada 4. 1, jangan benci orang, nggak boleh benci orang. 2, jangan sombong. 3, jadi rahmat, bermanfaat, berguna buat orang, dia rahmat. Masya Allah, majelis rahmat hidayat luar biasa. Rahmat udah berpulang ke rahmatullah udah berapa tahun? 19 tahun, ya Allah. Meninggalnya di usia 14, 19 tambah 14, 34 tahun usianya. Saya juga punya anak 1 meninggal. Namanya adalah Munir. Nama saya kan Muhammad Nur Maulana, istri saya Nur Alia. Anak saya kan Muhammad Nur, Muhammad yang memiliki cahaya kepemimpinan, Maulana kepemimpinan, cahaya kepemimpinan. Istri saya Nur Alia, cahaya yang tinggi. Makanya anak pertama saya Munawwarah, yang diberi cahaya. Kemudian kedua Munir, yang meninggal itu bercahaya. Munirah, kumpulan Munirah yang memberi cahaya. Munawwar, kumpulan cahaya. Anwar. 5 Masita Tunaira, Masita yang cerah bercahaya. Seandainya masih ada anak lagi namanya Philips. Nama lampu. Itu merek lampu, Ustaz. Jamaah, lanjut. Yang keempat, jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Sekarang angkat tangannya, kita berdoa yuk. Bunda makasih ya. Hari ini Bunda bukan hanya memberikan nasihat, jangan ada praktek. Ini prakteknya Masya Allah. Bu, sekarang angkat tangannya semua. Kalau berdoa Bu, tangannya berbentuk mangkok sejajar dada. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum
la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Pejamkan matanya, minta sama Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Sebut apa yang minta dimudahkan oleh Allah. Ya Allah, berikanlah kami tambahan rezeki yang banyak, mudah, halal, lagi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Lindungilah dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Allahumma minna bi ilmi syada bi ilmi akhna bi taqijabun bil afiya. Muliakan kami di akhirat, tambahkan ilmu kami, tambahkan ketakwaan kami, dan berikan kami kesehatan. Allahumma rizqna ziyaratan haramain. Berikan kami rezeki untuk bisa menziarahi dua tanah haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, anugerahkanlah kami keberkahan hidup, kemuliaan hidup. Ya Allah, jadikanlah kami rahmat buat sesama, jadikanlah kami baik pada sesama. Hilangkanlah kesombongan pada diri kami. Ya Allah, hilangkanlah kebencian pada diri kami kepada orang. Ya Allah, hilangkan sifat kebinatangan yang ada pada diri kami. Ya Allah, anugerahkanlah kami kemuliaan, keberkahan. Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Khusus untuk Bunda Eva sekeluarga, kita baca surah Al-Fatihah, semoga diberikan keberkahan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang memberi pertolongan. Ajarakallahu bima a'taita, ajarakallahu bima abaqata, ajarakallahu laka taurat. Apapun yang sudah dikeluarkan berikan pahala, dan apapun yang tertinggal berikan keberkahan. Berikanlah perlindungan kepada bunda kami, bunda Eva pemimpin kami. Anugerahkanlah keberkahan, kemuliaan, kesehatan, umur yang panjang, kekuatan untuk bisa memimpin kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Makasih banyak. Ibu angkat tangan sini dulu, simpan ke lantainya. Innallazi warada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Pejamkan matanya. Ya Allah, jangan jadikan ini pengajian terakhir kami. Berikan kami rezeki, umur yang panjang, agar bisa datang ke pengajian berikutnya. Angkat tangannya, simpan ke dada semua. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosaku jika aku berdosa kepadamu ya Allah. Ampuni dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Ampuni dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Sekarang Bu angkat tangannya, peluk temannya, bermaafan satu-satu. Ayo kita maaf. Iya. Allah ya Nabi. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa